Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan materi kelanjutan di bab 2 bagian B, itu tentang lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Kita ketahui lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama ada lembaga kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua ada lembaga kehakiman ya. Dan yang ketiga ada advokat. Yang keempat ada KPK ya, dalam penegakan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Nah, lembaga penegak hukum di Indonesia tentunya punya tugas masing-masing ya, tugas dan peranan masing-masing. Yang pertama tadi ada tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian negara Republik Indonesia ini lumayan cukup banyak ya. Tugas kepolisian negara antara lain, atau tugas kepolisian ini nanti bisa kita buka di halaman 41 ya, buku paket yang sudah diberikan sekolah kepada kita semua. Tugas kepolisian itu cukup banyak, kalau Ibu lihat itu ada 12 poin. Itu poin pertama itu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan. Kemudian melakukan pelarangan setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara. Kemudian lagi yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan. Kemudian dilanjutkan tugas kepolisian itu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalnya. Kemudian masih banyak yang lain lagi ya, nanti kita bisa langsung lihat di buku paket. Kemudian masih ada lagi, itu yang poin keduanya, lembaga kejaksaan Republik Indonesia. Tugas lembaga kejaksaan Republik Indonesia juga ya punya tugas masing-masing. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia ini tugasnya dibagi-bagi. Yang pertama itu ada di bidang pidana, kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Jadi kalau kita lihat tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia ini lumayan cukup banyak ya. Tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia di bagian bidang perdata antara lain ya, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Kemudian ada lagi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima itu melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik gitu. Nah, itu antara lain tugas Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana.
Kemudian yang kedua yaitu ada tugas kejaksaan di bidang perdata. Di bidang perdata dan tata usaha negara, ya. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, bagian C dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum. Dalam bidang dan ketentuan umum, tugas Kejaksaan Negara Indonesia yang pertama meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang empat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan keenam, penelitian dalam pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, jadi banyak sekali tugas yang diemban oleh Kejaksaan Agung, ya, di negara Indonesia. Mungkin untuk materi lembaga negara, lembaga hukum di bidang Kejaksaan Agung saya cukupkan dulu untuk hari ini. Oleh sebab itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.